adalah tempat energi tetap. Kita harus menjaga nafas rendah mungkin, jika tidak mudah menyebabkan kekacauan energi. Saya hanya mengendalikannya dengan tekanan ember. Untungnya, energi di ruang ini tidak terlalu brutal. Xiaoyan menoleh, untuk Xiaoqi di belakangnya, Xiaoqi mengangguk, menjaga nafas di tubuhnya seminimal mungkin. Xiaoyan mengangguk dan menahan napasnya sendiri, jadi dia terus berjalan masuk. Struktur energi di ruang ini terlalu rapuh, lebih baik berhati-hati. Keduanya segera mencapai pusat monumen yang kacau itu. Begitu Xiaoyan memasuki pusat, sebuah platform batu kecil muncul di hadapan Xiaoyan. Di tengah platform batu, ada nyala api kecil berwarna kuning pucat yang memancarkan suasana yang sangat mirip dengan roh suci yang kacau. Xiaoyan meminta Xiaoqi untuk berdiri di luar, dan seorang pria perlahan berjalan menuju nyala api. Xiaoyan dengan hati-hati menyelidiki dengan kekuatan jiwa dan menemukan bahwa nafas api ini persis sama dengan roh sucinya yang kacau. Tampaknya selama roh suci yang kacau ini dimasukkan ke dalam tubuhnya, roh suci yang kacau di tubuhnya dapat digabungkan sepenuhnya. Hei, sepertinya Chaos Noble Godmu akan segera terintegrasi. Wah, tempat ini relatif sepi dan tidak ada siapa-siapa. Cewek di belakangmu lumayan, atau? Telinga yang berdenging. Panjat! Tetap jujur di menara. Xiaoyan tidak lagi peduli dengan San, dan dengan hati-hati berjalan menuju api di tengah platform batu, dan roh suci yang kacau di tubuhnya juga dilepaskan. Kuil yang kacau di tengah Shitai sudah dekat, Xiaoyan melambaikan telapak tangan kanannya dengan lembut, dan kuil yang kacau di tengah Shitai terbang ke tangan Xiaoyan, dan api di sekitar saat itu mulai berkobar lagi. Menerima. Xiaoyan menghela nafas dingin, dan segera duduk bersila di atas platform batu, memegang dua kuil suci yang kacau dengan dua tangan, yang besar di kiri dan yang kecil di kanan. Kuil yang kacau di atas platform batu tidak menahan tangan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan dapat merasakan bahwa ada banyak faktor kekerasan di kuil yang kacau ini. Dengan teriakan minuman dingin Xiaoyan, api langit berterbangan di seluruh Xiaoyan, bahkan jika mereka masuk ke kuil kacau di tangan kanan Xiaoyan. Di atas platform batu di bawah Xiaoyan, sebuah rune aneh mengikuti. Begitu rune ini muncul, Xiaoyan langsung diselimuti oleh nafas yang aneh. Lebih aneh lagi, dua bangsawan yang kacau di tangan Xiaoyan bahkan menyingkirkan telapak tangan Xiaoyan, melayang di udara, dan mereda. Perlahan-lahan bergerak lebih dekat bersama-sama. Segera setelah kedua nyala api bersentuhan, mereka mengeluarkan suara gemericik, dan energi yang kuat melonjak dalam waktu singkat, dan nyala api yang semula terbang di angkasa mengalir ke nyala api di atas platform batu asli. Nyala api di angkasa ini berasal dari roh suci yang kacau ini. Dua prajurit suci yang kacau terjerat di udara. Untuk sesaat, dua prajurit suci yang kacau itu mulai bergabung dengan cepat. Selama penyatuan kedua api, dia samar-samar bisa mendengar suara runtuh yang terus-menerus di luar monumen, dan Xiaoyan mengerutkan kening. Ketika Xiaoqi mendengar suara tabrakan itu, kecemasan di hatinya menjadi lebih serius. Pada titik ini, Xiaoyan keluar dari reruntuhan kuno, dan setelah itu gerbang batu saluran reruntuhan kuno runtuh. Tidak hanya di seluruh Dizhou, tetapi bahkan di luar Dizhou, telah dikabarkan. Banyak orang berpikir betapa beruntungnya orang-orang Xiao. Xiaoyan benar-benar keluar dari monumen hidup-hidup dan pasti memenangkan banyak harta. Beberapa orang hanya iri, beberapa orang merasa malu dengan orang Xiao. Di luar Dizhou, di halaman yang luas, sebuah reruntuhan kuno telah muncul di Gunung Tianzhou Dizhou. Seorang pria paruh baya dengan rambut merah darah bertanya dengan kaget dan suara bersemangat kepada seorang pria tua berambut merah darah yang tidak jauh darinya. Pesannya 100% akurat, jawab lelaki tua berambut merah itu. Orang paruh baya berambut merah, serta orang tua lainnya yang hadir, semuanya bersemangat. Keluarga saya diam-diam telah diberitahu sejak zaman kuno bahwa kaisar leluhur jatuh ke Demon Mountain Range di Dizhou. Selama puluhan ribu tahun, kami telah mengirim banyak orang untuk menemukannya, dan semua telah kembali tanpa hasil.
Hari ini, akhirnya muncul, kata seorang yang bersemangat. Bagaimana situasi di sana sekarang? Pria paruh baya itu menyela pria tua itu dan bertanya pada pria tua berambut merah yang menatap tajam ke depannya. Jalur reruntuhan kuno ini telah runtuh. Pria tua berambut merah itu membungkuk dan kembali. Apa katamu? Runtuh? Pria paruh baya berambut merah itu menjabat tangannya memegang cangkir teh. Ya, itu runtuh. Hanya satu pemuda yang masuk secara kebetulan dan masih hidup dari reruntuhan. Begitu dia keluar, lorong itu runtuh. Pria tua berambut merah itu mengangguk dan kembali lagi. Pria paruh baya berambut merah mendengar kata-kata itu dengan mata penuh dan buru-buru bertanya, siapa pemuda itu? Menurut berita, itu adalah murid keluarga Didizu, dan orang-orang dari cabang iblis lain telah ditemukan di Dizu. Pria tua berambut merah itu menjawab, saya bertanya siapa pemuda ini? Siapa namanya? Keluarga yang mana? Pria paruh baya berambut merah itu berteriak. Pria tua berambut merah itu menggigil dan berkata dengan cepat, ini beritanya tidak mengatakan. Wajah pria paruh baya berambut merah itu tiba-tiba menjadi suram, dan dia sedikit mengerang, dan cangkir teh di tangannya terbanting ke tanah. Pesan, kirim seseorang ke Disu, periksa, kamu harus menemukan pemuda ini, ya? Pria tua berambut merah itu berjanji, dan dia mundur dengan cepat, dengan hormat. Pada saat ini, seorang wanita glamor dengan rambut merah darah berlari ke halaman dari luar, menarik lengan pria paruh baya itu, menatap pria paruh baya itu dan bertanya, kakak, apakah ada berita? Pria paruh baya berambut merah itu segera mengembalikan senyumnya dan mengangguk. Ada berita. Muar, lebih baik kamu tinggal di rumah dan jangan lari, kamu mendengarnya. Kali ini, dikatakan bahwa cabang iblis lainnya sudah ditembak, jangan main-main. Aku tahu, aku tidak akan memberitahumu, ya? Tanpa menunggu pria paruh baya berambut merah berbicara, wanita berambut merah itu melompat keluar. Saat ini di antara orang-orang Xiao, suara dentuman terus meledak. Di tengah orang-orang Xiao, dua sosok berdiri. Di sekitar mereka, ada murid-murid Xiao yang tak terhitung jumlahnya. Keseluruhannya dilindungi oleh perisai energi yang sangat besar. Di depan kain kafan, pedang raksasa energi besar menggantung tinggi, dan ada pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pedang raksasa energi. Melihat keluar, itu membentuk susunan yang sangat misterius. Ini adalah klan perlindungan klan Xiao. Perisai energi sepenuhnya memblokir akses ke orang-orang Xiao. Di luar perisai ada 5 orang berjubah hitam, agama Yimo, dan semua murid Xiao yang kembali dari pegunungan Tianmo. Dipimpin oleh 5 orang Heipao, dan agama Yimo ada di sekitar pintu masuk orang Xiao, dan mereka menyerang formasi penjaga ini, sementara semua siswa orang Xiao yang kembali dari pegunungan Tianmo berdiri jauh. Di hadapan klan pelindung suku Xiao, semua orang dari agama Yimo sangat terkejut saat mereka menyerang. Pertahanan klan besar ini berada di luar imajinasi mereka. Jelas, klan besar ini tidak bergantung pada kekuatan mereka. Bisa rusak. Di mata 5 orang Heipao, itu adalah penghinaan terhadap klan pelindung ini. Arai besar diserang, dan pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar pedang energi raksasa menikam penyerang. Beberapa imaji segera terkena pedang energi kecil ini, dan mereka tidak mampu untuk jatuh dan jatuh. Semua Yimenis telah mundur. Sosok berjubah hitam segera bergerak maju, telapak tangannya terangkat sedikit, dan dia bersenandung, matanya memerah, dan lengan jubahnya berayun dengan berat. Nafas yang kuat di tubuh dilepaskan tanpa syarat, dan energi di depannya kecil. Pedang itu segera menghilang. Siapa di luar, mengapa menyerang orang Xiao tanpa alasan? Suara keras terdengar. Setelah mengirim Xiao Yan pergi, dia bergegas ke keluarga Hu dan berdiri di tengah kelompok besar itu. Omong kosong kecil, serahkan anak laki-laki bernama Xiao Yan, dan kami tidak akan mempermalukanmu lagi.
Pria berjubah hitam itu menutup jubah lengannya dan meminumnya dengan dingin ke arah Xiao Li dalam barisan besar. Xiao Yan bukan anggota klanku, teman ini tidak boleh lahir dari ketiadaan, dan sulit bagiku untuk menjadi kuat. Xiao Li menjawab tanpa kerendahan hati. Kentut! Bocah itu kembali ke keluarga Xiao menggunakan kompas. Apakah kamu masih ingin berdalih? Apakah kamu takut dihancurkan? Bukti apa yang dikatakan pendahulu bahwa Xiao yang sekarang ada di klan? Xiao Li masih tidak acuh. Dia ingin mendapatkan waktu untuk Xiao Yan. Jika anak itu tidak ada di klanmu, mengapa kamu memulai klan penjaga ini? Orang Hei Pao bertanya. Pendahulu datang ke suku saya sebagai tamu, hanya pemberitahuan. Suku saya disapu dan disambut, tetapi agama Yimo bukanlah teman suku saya. Begitu banyak orang yang berasal dari agama Yimo. Sebelum suku kami mengetahuinya tujuan, itu tindakan pencegahan, Anda harus menjaga dengan hati-hati. Mulut yang sangat tajam. Pria paruh baya di Hei Pao yang dipanggil kakak tertua berkata, kamu mencoba memberi waktu untuk anak itu melarikan diri? Buka klan penjaga dan biarkan aku menunggu pencarian. Jika anak itu benar-benar tidak ada di klan, bagaimana saya bisa menunggu klan saya berhenti mempermalukan saya? Termenung. Xiao Li mengerutkan kening dengan keagungan dan tekad, meskipun orang-orang Xiao saya lemah, mereka tidak dapat dicari jika mereka ingin mencari. Pria paruh baya berjubah hitam itu tercengang, dan perasaan membunuh tiba-tiba menyebar, dan dia berkata kepada Xiao Li kata demi kata, kalau begitu jangan salahkan kami. Pria paruh baya berjubah hitam ini tidak bergerak, matanya berkibar, 4 jubah hitam lainnya berdiri satu demi satu, dan momentum kuat dilepaskan tanpa syarat. Saat ini, dia bisa melihat dengan jelas di bawah penutup jubah hitam. Mata biru itu. Keempat pria itu menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang perisai, dan pedang energi yang tak terhitung menyerang. Namun, di bawah serangan kuat keempat pria itu, mereka dengan cepat menghilang. Setelah beberapa saat, barisan besar itu terkoyak, dan sosok keempat pria itu menyerbu ke dalam barisan besar seperti hantu. Wajah Xiao Li dan Xiao Long tiba-tiba menjadi bermartabat, sidik jari mereka berubah dengan cepat, dan pola etnis yang samar muncul pada saat yang sama di alis mereka. Segera setelah pola klan muncul, seluruh susunan tampaknya diaktifkan secara instan, dan segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan momentumnya yang kuat, saya khawatir bahkan Kaisar Bintang 4 biasa pun harus menghindari keunggulannya. Hah! Aku tidak bisa menahannya. Penghinaan samar datang dari 4 jubah hitam. Pada saat ini, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melintas di udara, menyeret bayangan pedang yang samar, dan tiba-tiba, seluruh barisan diselimuti lautan pedang. Di mana-mana di barisan, orang-orang Xiao duduk, dan semangat juang dalam tubuh terus disuntikkan ke dalam barisan. Semua orang tetap, teriak Xiao Li, semua murid Xiao disegarkan. Murid-murid dari orang-orang Xiao tahu di dalam hati mereka bahwa pertempuran ini hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil. Jika hanya ada satu Kaisar Bintang 4, mungkin masih ada peluang untuk menang. Tetapi sekarang menghadapi 4 atau lebih Kaisar Bintang 4. Selain itu, masih ada satu pemain terkuat yang belum dimainkan. Jelas, tingkat kemenangan hampir nol, tetapi orang-orang Xiao para murid dalam barisan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah, dan mati-matian menyuntikkan kekuatan ke dalam barisan besar. Sidik jari Xiao Long berubah dengan cepat saat ini, dan pedang energi besar dalam barisan tiba-tiba meledak menjadi pedang, mengeluarkan gas pedang yang tajam. Mata Xiao Li membeku, dan dia mengendalikan pedang energi raksasa itu dan melambai dengan ganas ke 4 orang Hei Pao. Sosok dari 4 jubah hitam tidak surut sedikit pun, dan pada saat yang sama, telapak tangan dipadatkan, dan 4 pertarungan yang kuat bergabung menjadi satu. Di hadapan pedang besar yang bercampur dengan energi pedang yang tajam, mereka tiba-tiba meledak. Suara teredam, fluktuasi energi yang sangat besar menyebar di sekitar susunan besar, dan seluruh susunan besar sedikit bergetar, menyerang. Murid dari kelompok etnis Xiao yang tak terhitung jumlahnya,
termasuk Xiao Li dan Xiao Long, memuntahkan darah, dan semua murid dari kelompok etnis Xiao menderita luka dalam. Gemuruh besar juga masuk ke dalam monumen yang kacau. Mendengar ledakan yang begitu keras, wajah Xiao Yan menjadi lebih berat, dan mata Xiao Qi menjadi basah lagi. Kakek! Xiao Qi sedikit berkedut di sudut mulutnya, menatap pintu masuk ke monumen yang kacau. Tangannya terkatup erat ke dadanya, dan berdoa dalam hati. Di depan Xiao Yan, 2 prajurit suci yang kacau telah menggabungkan sebagian besar dari mereka, dan faktor kekerasan di prajurit suci yang kacau lainnya juga telah meningkat sedikit demi sedikit. Xiao Yan mendesak kekuatannya dan mendorong roh sucinya yang kacau untuk perlahan-lahan menghilangkan faktor-faktor kekerasan ini. Hanya dengan melenyapkan semua faktor kekerasan dari roh suci yang kacau lainnya, roh suci yang kacau itu tidak memiliki ketidakmurnian. Secara alami, jauh lebih stabil. Menghilangkan faktor kemarahan adalah proses yang sangat lambat, dan jika terlalu cepat akan menyebabkan nyala api menjadi lebih mudah tersinggung. Xiao Yan harus sangat sabar dan selangkah demi selangkah untuk menyingkirkannya, dan tubuhnya terbakar, dan yang terbakar masih membantu perpaduan kekacauan dan Roh Kudus. Tiba-tiba, sebuah bayangan melayang di depan mata Xiao Yan. Bayangan ini muncul begitu tiba-tiba di mata Xiao Yan sehingga mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan memusatkan pandangannya, bayangan itu adalah seorang lelaki tua, memancarkan nafas orang-orang Xiao, sepertinya hanya jiwa yang tersisa.